bagaimana tidak konsistennya pemerintah dalam penanganan COVID-19. Ya nggak ngerti masalah jangan terlalu cepat ngomong gitu. PPKM darurat diterapkan dan ya, penyekatan mobilitas terus dilakukan dan harap warga patuh karena ini ujung-ujungnya kepada keselamatan kita semua. Sekarang di keliling kita semua sudah banyak yang kena, jadi jangan kita mempersoalkan ini semua lagi karena data-data sudah membuktikan hal ini. Dimana kami dari Polisi Aktivis Sulawesi Selatan itu kemudian menuntut bagaimana tidak konsistennya pemerintah dalam penanganan COVID-19. Segala bentuk pembatasan-pembatasan yang dititik beratkan kepada masyarakat, yang dimana melahirkan dunia ekonomi di bangsa kita, yang dimana masuknya TKA asing ke negeri kita ini, itu senantiasa tidak memperlihatkan bagaimana kira-kira arahnya ini kebijakan-kebijakan pemerintah kalau memang untuk menangani COVID-19. Semua orang asing yang datang ke Indonesia itu harus punya vaksin card. Jadi orang yang sudah divaksin paling tidak 1 kali, 2 kali malah kita bilang, 2 kali. Jadi tidak boleh orang datang ke Indonesia itu belum dapat kartu vaksin 2 kali. Itu satu. Nah setelah dia datang kemari, sebelum dia datang dia harus swab dulu, PCR maksudnya. Kalau dia sudah dapat PCR negatif, dia datang ke Indonesia, dia nanti di PCR lagi dan dia tinggal selama 8 hari di karantina. Semangat kita sekarang adalah mengutamakan kesehatan gitu kan. Jadi kalau kita lihat ada memang dua-dua ini kita bisa jadikan alasan, tetapi yang paling utama adalah bagaimana kita mengutamakan masalah kesehatan nasional ini ketimbang hal-hal yang lain. Sejak informasi kedatangan TKA, kami memang mendapatkan berbagai macam pertanyaan tentang jaminan bahwa ini tidak akan menjadi sebuah klaster baru di Kabupaten Bantaeng. Sehingga upaya-upaya yang telah kami lakukan selain swab antigen, kami melakukan swab PCR. Nah, kami juga sepakat dengan Bang James Lee tadi bahwa kita berharap kebijakan-kebijakan seperti ini yang pertama tentu membutuhkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah tempat. Sehingga minimal kita bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan tentang seperti apa psikologi masyarakat ketika pemberlakuan PPKM itu. Jadi sebenarnya tidak ada yang aneh. Jadi kalau ada yang asal ngomong, ya tidak ngerti masalah jangan terlalu cepat ngomong, itu masalah. Jadi kita kan mesti memperlakukan sama dengan apa yang resiprokal. Dunia lain lakukan gitu, kita harus lakukan begitu. Nggak bisa dong bernegara itu lu mau, gua nggak mau, nggak bisa begitu. Maksudnya saya pikir sih gini Pak, memang kalau kita peraturannya kan, surat edarannya sih memang mereka punya punya dasar, tetapi dengan mengutamakan kesehatan, saya pikir sih memang perlu kita memberikan satu pesan ya, kesan bahwa memang kita tidak sebelum mengambil keputusan ini ada nggak ajas kehati-hatian, itu yang saya, karena waktu dulu pun semua orang bikin peraturan-peraturan, tetapi kenyataannya kita jebol di Soekarno-Hatta. Sejumlah mahasiswa di Sulawesi Selatan berunjuk rasa menolak masuknya 20 tenaga kerja asing TKA asal Cina. Mereka membakar ban bekas dan menutup akses jalan dengan menggunakan 2 unit truk sehingga mengakibatkan lalu lintas di Jalan Sultan Alauddin, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, macet total. Dalam aksi ini, Koalisi Aktivis Mahasiswa Sulsel meminta pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas. Pasalnya, di tengah pandemi COVID-19, pemerintah justru membiarkan masuknya TKA asal Cina ke Sulsel. Menggunakan kendaraan truk, para demonstran memblokade akses jalan dan menjadikan truk tersebut sebagai mimbar untuk menyampaikan aspirasinya. Seharusnya pemerintah tidak menerima kedatangan para TKA asal Cina tersebut ke Sulsel karena kondisi saat masih pandemi COVID-19, tegas Ketua Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Makassar, Nur Isyan.
Mahasiswa juga menuntut pemerintah agar segera mengkaji kembali Undang-Undang Ketenagakerjaan di masa pandemi COVID-19. Di masa pandemi saat ini tenaga kerja asing dari negara Cina masih dibiarkan masuk ke Sulsel, khususnya di Kabupaten Bantaeng, sehingga UU mengenai ketenagakerjaan harus direvisi kembali oleh pemerintah, jelasnya. Aksi penolakan TKA asal China ini mendapatkan pengawalan ketat dari pihak kepolisian untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, setelah menyampaikan aspirasinya, para mahasiswa pun membubarkan diri dengan tertib dan akses jalan yang menghubungkan kota Makassar dengan Kabupaten Goa kembali normal. Direktorat Jenderal Imigrasi menyatakan 20 tenaga kerja asing masuk ke Indonesia sebelum masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Darurat Jawa Bali tanggal 3 sampai 20 Juli tahun 2021. Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Arya Pradana Anggakara, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta menyebutkan, hasil pantauan di lapangan diketahui bahwa TKA tersebut mendarat di Bandara Internasional Makassar Kabupaten Maros dengan pesawat Citylink IG-426 pada Sabtu tanggal 3 Juli tahun 2021 pukul 20.25 waktu Indonesia Tengah dari Jakarta. Seluruh TKA masuk ke Indonesia dan telah melalui pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Soekarno-Hatta pada tanggal 25 Juni tahun 2021, yaitu sebelum masa PPKM darurat di Jawa dan Bali tanggal 3 sampai 20 Juli tahun 2021. Ditjen Imigrasi memberikan klarifikasi terkait maraknya pemberitaan tentang masuknya 20 TKA ke wilayah Indonesia pada masa PPKM darurat Jawa Bali. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad meminta pemerintah tegas melarang warga negara asing masuk ke Indonesia selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, baik untuk alasan pekerjaan maupun wisata. Ini penting dilakukan agar pemberlakuannya PPKM hanya sekali saja dan tidak berdampak negatif cukup dalam terhadap berbagai sektor. Oleh karenanya selama pemberlakuan PPKM darurat, saya meminta kepada pemerintah agar mengambil langkah tegas dengan melarang WNA masuk ke Indonesia, dengan alasan berwisata maupun bekerja, kata Dasko. Dasko mengingatkan PPKM darurat diterapkan untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Di mana salah satu pintu masuk penyebaran adalah mobilitas orang baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. PPKM darurat ini dilakukan sebagai upaya dalam menekan laju penyebaran virus yang kian mengkhawatirkan di setiap harinya. Dasko melanjutkan, varian baru virus COVID-19 berasal dari luar negeri. Oleh karena itu, menurutnya langkah tegas pelarangan WNA adalah langkah tepat saat ini. Kita semua bersepakat bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi, maka langkah tegas ini perlu dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dan juga langkah antisipasi masuknya varian virus baru dari luar negeri. Mari kita bangun kesadaran bersama untuk melawan virus ini dengan tetap menerapkan prokes yang ketat dan mentaati kebijakan pemerintah selama PPKM darurat ini berjalan.